Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para ustadz di pesantren MKF, wabil khusus Syekh kami Ustaz Syamsuri, dan para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan surat An-Nur dari kitab tafsir Marahul Labid karya Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Di mana beliaulah ulama yang berjulukan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Apa julukan beliau? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Apa artinya? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Tuannya, pemimpinnya Ulama Hijaz. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-4 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, walladzina yarmuna azwajahum, dan para suami yang menuduh istrinya berbuat serong. Para suami yang menuduh istrinya berbuat perbuatan keji, walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, sementara mereka tidak memiliki saksi kecuali siapa? Diri mereka sendiri. Dan kasusnya terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara kisahnya adalah kisah Uwaimir. Kisah siapa? Uwaimir. Beliau bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika seandainya suami mendapati istrinya sedang berbuat yang tidak baik,
dengan laki-laki lain. Kalau seandainya dia marah membunuh laki-laki tersebut, nanti dia dikisos. Kalau dibiarkan, merusak rumah tangga. Jadi sebelum datang Islam, suami biasanya melakukan tindakan langsung bunuh si laki-laki tersebut. Apa ya istilahnya? Ya itulah, perebut bini orang. Jadi dibunuh. Tapi kata Uwaimir, kalau saya bunuh, nanti saya dikisos. Kalau saya diemin, tidak bisa saya diemin. Nabi SAW mengatakan, Uwaimir, 4 saksi mana? Kalau tidak, engkau akan aku cambuk. Karena jangan lupa di ayat yang keempat, peraturannya bagaimana kalau menuduh perempuan baik-baik untuk kemudian dituduh berbuat yang tidak baik? Dia harus membawa berapa saksi? 4. Mau menuduh, bahkan sekalipun jujur melihat, tapi tetap harus membawa minimal 4 orang saksi. Kalau tidak, maka meskipun jujur tetap dia akan dipidana. Nama pidananya apa? Qadz. Pidana qadz. Berapa kali cambukan? 80 kali. 80 kali cambukan. Kata Uwaimir, tidak Nabi. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan ayat membebaskan aku dari pidana tersebut. Perhatikan di sini bagaimana keyakinan beliau bahwa tidak mungkin hukumnya disamakan antara menuduh wanita lain dengan menuduh istri sendiri yang disaksikan dengan kedua mata kepala. Alasan Uwaimir, mustahil saya masa mengajak laki-laki lain menyaksikan istri saya. Sementara kita semuanya paham bahwasanya bagaimana persaksiannya? Harus seperti ini. Maka mustahil. Ya kalau wanita lain bukan istri saya, perkaranya lebih ringan. Apa saya harus membawa 3 orang laki-laki lain kemudian melihat? Tidak mungkin. Nabi telah mengatakan, Uwaimir, 4 saksi atau kamu akan aku cambuk. Akhirnya benar. Beberapa saat setelah itu turunlah ayatnya. Ayat ke-6, 7, 8, 9 sampai 10. Surat An-Nur. Dan walladzina yarmuna azwajahum, laki-laki, para suami yang menuduh istrinya. Sekali lagi Allah tidak sebutkan nuduh apa ya. Ini adalah hal yang terlalu jelas. Dan kaidahnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan seharusnya dalam ucapan kita sehari-hari, hal yang berhubungan dengan isu-isu seperti ini tidak perlu diperjelas. Tidak perlu diperjelas. Kita harus biasakan diri malu melafalkan lafal-lafal yang seperti itu. Apalagi perkara ini sudah jelas, tidak butuh diperjelas. Kata Allah apa? Laki-laki yang menuduh istrinya seperti itu. Tes. Bang Muhammad jangan nyimpen bom sini. Allahumma sholli wa sallim ala. Kemudian dia tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia disyariatkan mengambil hak li'an. Hak apa nih? Li'an. Jadi suami ini punya senjata lain selain 4 saksi. Dia tetap harus bawa 4 saksi, tetapi kalau dia tidak punya saksi selain dirinya sendiri dan tidak mungkin dia ngajak-ngajak orang lain untuk melihat saat kejadian di TKP, maka ada syariat namanya li'an. Dan li'an ini teman-teman sekalian, Masya Allah ya, sudah masuk undang-undang nomor 1 tahun 74, undang-undang perkawinan. Ada li'an di sana dengan istilahnya li'an. Sudah masuk juga pembahasan hukum Islam dalam Impres nomor 1 tahun 91 dengan teks li'an istilah. Itu dengan peraturan yang sama seperti yang akan kita jelaskan, di mana suami yang menuduh istrinya tidak punya saksi lain selain dirinya, dia bersaksi di hadapan hakim dan di hadapan jamaah. Kalau di zaman Nabi SAW ini beliau disuruh bersaksinya di atas mimbar Nabawi.
pada waktu sore hari di hadapan jamaah dengan mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya istriku ini telah melakukan perbuatan. Dia harus sebutkan bahwasanya aku jujur, bahwasanya istriku telah berzina. Kalau dia tahu laki-lakinya maka disebutkan, kalau tidak perlu. Dan bahwasanya anak, jika seandainya ada anak dari hasil hubungan tersebut, maka bukan anak saya. Dia ulang itu berapa kali? Kata Allah, 4 kali. Arba' syahadatin. Fa syahadatu ahadin arba' syahadatin. 4 kali bersaksi, diulang. Ya. Diulang. Berapa kali diulangnya? 4 saksi. Bahwasanya demi Allah aku bersumpah bahwasanya istriku telah melakukan perbuatan dia sebutkan. Bahkan disebutkan namanya. Fulanah, anna zaujati fulanah, seperti itu. Telah melakukan hubungan dia sebutkan, harus perjelas karena di sini darurat. Karena kalau dia tidak perjelas nanti bisa saja maksudnya yang lain. Ya. Tidak jelas ini untuk apa. Dan bahwasanya anak yang lahir kalau nanti ada bukan anak saya. Berapa kali? 4 kali. Kemudian dia harus menyebutkan sumpah yang kelima. Tapi sebelum dia mengucapkan yang kelima ini, hakim harus menasihati dia. Bapak serius mau mengucapkan sumpah yang kelima? Bapak tidak main-main kan? Intinya dibuat dia ini serius tidak? Karena sumpah yang kelima sumpah yang mengerikan. Di mana dia mengatakan, anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin. Aku berdoa, kata dia, semoga laknat Allah atas saya jika saya bohong. Ini yang kelima. Karenanya disebut li'an. Karena li'an fi'al, la'ana yula'inu mula'anatan wa li'anan wa li'anan. Ya, berarti dia masdar dari la'ana yula'in, saling melaknat. Karena di sini suami melaknat dirinya sendiri. Dan nanti istrinya juga sama. Dan berarti masing-masing sebenarnya sedang melaknat pasangannya secara tidak langsung. Karena kalau dirinya bohong saja dilaknat, apalagi kalau yang sebelah sana, gitu ya. Jadi saya saja kalau bohong saya dilaknat, apalagi kalau seandainya saya jujur istri saya, yang dia juga bersumpah, berarti layak juga untuk dilaknat. Oke. Kalau sudah diucapkan oleh si suami ini, yang kelima tadi gimana teksnya? Laknat Allah atas saya jika seandainya saya bohong, maka ada 5 konsekuensi hukum. Yang pertama, dia tidak dicambuk 80 kali. Si suami tidak dicambuk 80 kali. Kalau dia nggak berlian, maka dia dicambuk 80 kali. Tapi karena dia berani maju untuk lian, maka konsekuensi pertama apa? Dia tidak dicambuk 80 kali. Konsekuensi kedua, istrinya wajib dirajam. Istrinya wajib dirajam. Dirajam ya. Kenapa? Kan sudah muhsan ya. Sudah muhsan belum tuh? Sudah ya. Apa yang kedua konsekuensinya? Wajib dirajam. Istrinya nih terancam dirajam, terancam saja deh. Terancam dirajam. Gitu. Karena nanti bisa istrinya mengelak dari rajam tersebut. Yang ketiga, terputusnya perkawinan mereka atau terputusnya pernikahan mereka. Terputusnya pernikahan mereka. Apa itu? Ada pesan masuk. Ngeri banget ringtone. Ini dari situ. Kenapa? Yang ketiga apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Terputusnya pernikahan mereka. Ini cerai. Yang keempat, anaknya kalau lahir tidak menjadi anaknya si suami. Anaknya kalau lahir tidak menjadi anaknya si suami.
Yang kelima, haramnya mereka menikah selama-lamanya. Haramnya mereka balikan selama-lamanya. Terus saja balikan ya, biar ingat. Haramnya balikan selama-lamanya. Bukan rujuk, kan sudah cerai, sudah terputus. Kalau rujuk itu sebelum resmi putus, masih iddah, maka istilahnya balikan saja atau nikah lagi. Haramnya menikah lagi selama-lamanya. Tenang, kan terancam. Jadi wajib saja, wajib dirajam, tapi belum tentu dia dirajam. Jadi mengarah, panah rajam itu mengarah pada diri si perempuan. Jelas ya? Sekarang perempuan bisa menangkis tidak rajam tersebut? Bisa, kata Allah, wa yadra'u anhal adzab. Dan kalau dia mau menangkis ancaman rajam tersebut, dia istrinya ini harus ngapain? Berli'an, maju berli'an. Li'an juga. Kalau istrinya nggak berani li'an, maka istrinya harus dirajam. Karena tidak berani li'an. Sekali lagi ya, tidak berani bersumpah. Kalau sudah memang momennya harus bersumpah dan sudah tertuduh dia, berarti dia sama saja mengakui dia bersalah. Kan gitu peraturannya. Dalam dunia hukum pun demikian. Si istri sekarang kalau tidak berli'an berarti akan dirajam. Tapi tetap nggak mau li'an, berarti sama saja dia mengakui dirinya bersalah. Dan kesalahannya berarti kan konsekuensinya apa? Rajam, karena sudah muhsan. Kasusnya Uwaimir, sahabat Nabi tadi, istrinya ternyata berli'an, mau li'an. Mau dia li'an. Maka dia berdiri di atas mimbar Nabi SAW setelah sholat asar. Dan ini di atas mimbar setelah sholat asar, ini penguat-penguat saja. Karena ada beberapa dalil seperti ayat, hadis yang menguatkan ngerinya bohong setelah sholat asar. Seperti hadis 3 orang yang tidak Allah lihat di hari kiamat. Di antaranya adalah man halafa ba'da sholatil asri annahu ishtara kadza bi kadza. Dia bersumpah setelah sholat asar bahwasanya dia beli ini sekian padahal bukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Atau ayat ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyati tsanani dawa adlin minkum aw akharan min ghairi min an daratu fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahum ba'di sholatil tahbisunahum min ba'di sholatil asr. Ayyuhum simani billahi la syahadatuna di sholat asar di surat Al-Maidah akhir surat menunjukkan sholat asar ini, setelah sholat asar itu sumpah ngeri kalau bohong. Tapi kalau seandainya pengadilan agama tidak mengadakan setelah sholat asar tidak mengapa, karena memang pengadilan agama tutupnya jam 4. Tutupnya jam sampai jam 4, pulang jam 4. Kecuali hari Jumat sampai jam 5 sore. Ingetin nih, ya, bukanya jam 8, tutupnya jam 4, istirahat jam 12 sampai jam 1. Jadi tidak harus setelah asar. Hanya saja kasusnya di saat zaman Nabi setelah sholat. Sekarang istrinya li'an. Dia mengatakan, demi Allah, aku bersumpah demi Allah bahwasanya suamiku ini bukan suami ya fulan, tidak benar, bohong dalam tuduhannya. 4 kali. Kemudian yang kelima dia mengucapkan. Tapi sebelum yang kelima, hakim harus apa? Harus menasihati dia. Bentar dulu. Kata Nabi apa? Ittaqillah fa innaha mujibah. Hati-hati. Sungguh kalau sudah terucap dia pasti akan terjadi. Maka akhirnya si istri ini, kisah Uwaimir ini di atas mimbar sempat turun. Tapi turun mau mundur ke belakang, enggak jadi. Tetapi kemudian dia melirik kaumnya. Dan saat itu teman-teman sekalian, itu luar biasa malunya kalau Anda bikin malu kaum Anda. Anda mending mati daripada bikin malu kaum Anda. Saat itu luar biasanya fanatisme kekabilahan. Istrinya ini melihat kabilahnya, dia gak mau bikin malu kabilah. Dan ini membuktikan bahwasanya memang luar biasa perbuatan keji yang satu ini tercela bahkan di kalangan orang jahiliyah sebelum Islam, dan bahkan memang secara tabiat kita membencinya.
Ya, setan membuatnya indah, tapi itu sebenarnya menjijikan. Anda memandang indah karena itu Anda lihat dari sudut pandang Anda. Coba kalau Anda lihat dari sudut pandang orang lain yang melakukan itu kepada anak Anda, kepada istri Anda, kepada ibu Anda, pasti Anda jijik. Dan bukankah setiap wanita pasti adalah anak orang lain, ibunya orang lain, saudarinya orang lain? Kembali ke sini, tapi akhirnya dia juga ucapkan, aku berdoa, semoga kemurkaan, ghadab Allah. Jadi kalau istri bilangnya apa? Kemurkaan atas diri saya kalau dia ini jujur. Nah, kalau dia sudah berlian ini, maka konsekuensi hukumnya satu, yaitu apa? Nah, rajamnya tadi tidak jadi. Jadi tidak ada yang dihukum. Kalau dua-duanya berlian, tidak ada yang dipidana. Kemudian Nabi mengatakan, wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadzib, fahal minkum ta'ib. Allah tahu pasti salah satu dari kalian bohong. Ada tidak yang mau tobat? Dan kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, tidak didengar oleh wanita tadi. Lihat, nanti anaknya lahir bagaimana? Kalau begini berarti benar dia telah melakukan perbuatan kecil. Ternyata benar, lahirnya seperti yang Nabi katakan. Berarti memang benar si wanita ini, naudzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi para wanita kita, dia melakukan perbuatan keji tadi. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, itu gimana sih sahabat Nabi parah banget? Tidak seperti itu. Jadi berarti Nabi payah dong, tidak bisa mendakwahkan Islam. Itu masih ada orang kayak gitu. Bahkan ini sering jadi alasan orang. Kali ini larang-larang. Zaman Nabi juga ada gitu. Zaman Nabi aja ada. Jadi dia menjadikan perbuatan ini ada di zaman Nabi sebagai alasan. Pembolehan nggak apa-apa zaman sekarang. Kalian larang-larang. Dan ada memang tokoh politik yang pernah ngomong kayak gitu. Zaman Nabi saja ada. Jawabannya begini. Zaman Nabi ada, tapi hukum ditegakkan. Beda dengan ada sementara itu dilegalkan. Sangat berbeda. Di dalam Islam, khilafah itu sudah sukses ketika sudah menegakkan hukum Islam. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ada. Dan tidak dianggap gagal ketika ada 1, 2, 3% yang melakukan pelanggaran. Sama seperti negara hukum, sama. Tapi mereka gagal ketika itu semua merajalela, nampak di permukaan. Ketika itu menjadi fenomena yang umum, bahkan dianggap lumrah. Bahkan kalau yang tidak melakukannya dianggap kampungan. Itu baru gagal. Itu satu. Yang kedua, hal-hal seperti ini memang seharusnya terjadi di zaman Nabi. Minimal sekali supaya ada apa? Ada jurisprudensi. Ada pengalaman hukumnya, ada landasan hukumnya kalau terjadi di zaman setelah beliau. Dan memang Allah takdirkan seperti itu. Ada saja yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang seaneh-anehnya ada. Bahkan ada yang mohon maaf ya, yang memang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Zaman Nabi ada tidak? Ada. Berarti Nabi ini melegalkan? Oh tidak, beda. Anda melegalkan, Nabi melarang, Nabi menindak. Ini harus difahami. Jangan sampai tiap ada kejadian di zaman Nabi langsung jadi alasan. Tidak. Karena Nabi tidak mendiamkan. Baru jadi alasan kita menjadi takrir, sunnah takririyah kalau Nabi mendiamkan. Ini jangan lupa pelajaran usul fikih kalau sudah belajar. Ini usul fikih dasar ya. Everyone must know. Yaitu apa? Baru dianggap pembolehan kalau Nabi diam. Tapi kalau Nabi melakukan tindakan, maka hukumnya ya jadi tidak boleh. Jelas ya? Baik. Ini hukumnya namanya apa nih? Li'an, yaitu suami menuduh istri. Kemudian suaminya ini terancam hukum pidana qadzaf, maka biar dia enggak kena pidana qadzaf, maka dia li'an dengan mengucapkan sumpah 4 plus 1. 4 plus 1. 4 sumpah, 5 laknat. Ya. Sementara istri 4 sumpah, 5 murka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak laknat juga si apa nih istrinya nih? Dikatakan oleh para ulama termasuk Syekh kami, Syekh Mujahid, semoga Allah menjaga beliau. Dan ini faidah yang tidak saya temukan bahkan di buku tafsir, tapi saya temukan di majelis beliau
ketika mensyarah fikih mazhab Syafi'i. Beliau katakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tukthirnal la'nat." Kalian wanita itu banyak melaknat. Jadi wanita jahiliyah. Begitu juga wanita mungkin di peradaban lain dengan bahasa yang berbeda. Ini sering laknat, dikit-dikit laknat. Mengumpat. Kan seperti apalagi wanita jahiliyah, la'anakallah gitu. Dikit-dikit semoga Allah melaknat kamu, la'natullahi alaik, dan seperti itu. Sehingga seandainya istri disuruh mengatakan laknat atas diri saya, itu nggak mempan, nggak ngena, karena itu sudah jadi topik pembicaraan biasa. Tetapi dia akan begitu terpukul kalau mendengar kata murka. Kalau mendengar kata murka, terpukul. Sehingga Allah pilih kata murka. Jelas ya? Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut, silakan. Iya. Laki-lakinya dikena juga nggak? Laki-laki yang suami yang itu. Berarti misalnya perempuannya ini nggak mau lian. Nah laki-lakinya otomatis kena juga atau nggak? Oke, kan suami menuduh wanitanya. Oke, terus laki-lakinya berlian nggak? Bukan suaminya, laki-laki selingkuhannya. Oh iya, enggak, itu mah dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Oh berarti dia nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Enggak. Kalau misalnya kita Nah, iya benar. Kalau dirajam si istrinya, maka nanti dipanggil dengan laki-laki tersebut. Kemudian disidang karena melakukan pidana. Tapi kalau lihat terjadi dua-duanya, maka berarti secara zahir tidak ada perbuatan kriminal. Sekali lagi dalam Islam, nahkum bil zahir wa nuwakkilu 'ala Allahi sarair. Kita menghukumi hanya yang nampak-nampak saja, menyerahkan kepada Allah yang tersembunyi. Gitu ya, mohon maaf. Terus berlaku bagi perempuan yang menuduh laki-laki nggak? Ya berlaku juga. Ada pertanyaan, ini berlaku nggak kalau istri nuduh suami? Ya berlaku. Berlaku. Terus laknatnya gimana? Sama. Ghadabullah dulu. Ya, ghadabullah dulu baru laknat. Hanya dibalik urutannya saja. Sama. Istri menuduh suami sama. Ada hukum li'an bisa. Datang ke pengadilan. Mau li'an, kalau li'an dipraktekkan bisa, cuma saya belum, nantilah googling ya, nanti googling saya. Ada nggak putusan li'an? Coba nanti saya cek di direktori putusan pengadilan agama. Sudah pernah belum terjadi li'an di Indonesia? Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi dari Ahmad, silakan kalau mau nanya ditulis juga boleh. Silakan. Ya, silakan. kalau misalnya apa namanya, ini kan seharusnya tuh dengan melihat sebagaimana masuk dalam timba itu kan. Tapi kalau misalnya ada prasangka besar dan kuat gitu dari seorang suami atau istri, kemudian dia berani melian gitu, kira-kira hukumnya di sisi Allah itu seperti apa? Ya kalau baru prasangka dan tidak diucapkan di depan hakim, maka tidak ada li'an. Tapi kalau dia sudah mengatakan itu di depan hakim, sudah menggugat, nah sudah apa? Menggugat, maka berarti ini sudah menuduh. Karena Anda menggugat berarti Anda menuduh. Kan gitu. Mendakwa. Ya dong. Tapi kalau Anda diam-diam saja di rumah, hanya berpikir-pikir saja, maka tidak masuk hukum ini. Maksudnya tadi kalau misalnya ketika dia udah menggugat, ini gugatannya kan atas gugatan perzinahan istrinya atau suaminya, sedangkan dia tidak menyaksikan dan dia itu hanya kayak dia punya prasangka yang jadi sangat boleh kuat. tidak melakukan li'an padahal belum melihat. Ya boleh. Boleh melakukan li'an kalau tidak melihat, tapi besar resikonya. Besar resikonya. Ini melihat saja. Disuruh bersumpah, ada kemungkinan laknat Allah atas saya kalau saya bohong. Padahal dia melihat. Iya toh? Ya enggak? Apalagi baru prasangka. Jangan. Sebaiknya jangan. Itu satu. Yang kedua, banyak permasalahan seperti ini sebenarnya tidak perlu dibawa ke meja hijau. Jadi ini hanya jika digugat di hadapan hakim. Kalau hanya urusan rumah tangga, suaminya bilang ke istrinya gini, ini nggak usah lihat. Seharusnya bisa diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Seperti itu ya. Dan ini berlaku untuk banyak perbuatan kriminal. Tidak semuanya harus dibawa ke meja hijau.
Tidak semuanya, bahkan sudah kita katakan di pertemuan lalu, barang siapa yang ternyata terlanjur melakukan perbuatan kriminal tertentu yang terkait dengan pembahasan kita ini, falyastatir bisatrillah, hendaklah dia menutup salahnya tersebut dengan tutupan Allah. Tidak perlu ngadu-ngadu ke siapa-siapa, dan bertobat sungguh-sungguh antara dia dengan Allah. Baik. Sekedar faidah saja bahwasanya ini hanya kita hafaz ya bacanya, wal khamisah ta. Ini kita saja di ayat yang ke-9. Dan hanya kita saja yang bacanya anna. Sisanya bacanya an. Ini misalnya Nafi. Wal khamisatu an ghadiballahi 'alaiha. Gitu. An ghadiba. Hamzah bacanya an ghadabullahi. Seperti itu. Kalau kita bacanya anna, cuma kita saja hafaz tok. Faidah wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kisah haditsul ifki atau haditsul ifki. Haditsul ifki atau haditsul ifki adalah kisah di mana ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan serong dengan seorang sahabat mulia namanya Sofwan ibnu Mu'attil. Ya, namanya Sofwan ibnu Mu'attil. Ada yang bacanya Mu'attal.
Tulis saja mu'attil atau mu'attal. Tapi saya cenderung mu'attal. Dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana Nabi SAW saat itu sedang pergi ke daerah selatan Madinah, namanya wilayahnya Bani Mustalik. Wilayah siapa? Bani Mustalik. Dan Nabi SAW ke sana ini pada tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke berapa? 6 Hijriyah. Dan kejadian tersebut, sebelum Nabi pergi, Nabi mengundi dulu siapa di antara istri-istri beliau yang ikut menemani beliau. Jadi Nabi saat itu istrinya 7 saat itu. Sebentar. Ada berapa istri saat itu? 7. Total istri Nabi ada berapa? 11 apa 9? 2 beda kan? Enggak istri, saya bicara istri. Cuman istri Nabi 11, tetapi yang hidup barengan 9 maksimal. Karena Khadijah gak pernah hidup bareng sama yang lain. Dan satu meninggal di tengah-tengah, namanya Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini istri Nabi yang keempat, meninggal di tahun ke-7 Hijriah. Zainab binti Khuzaimah. Oke, jadi istri Nabi saat kisah ini terjadi 7 ya. Dan kalau pergi safar, maka umumnya tidak dibawa bareng-bareng, iya nggak? Ya, tapi dibawa satu saja. Nah, dalam Islam ada aturannya, itu kalau punya istri lebih dari satu, sementara mau pergi jauh, maka melakukan apa? Undian. Tapi undian ini sifatnya pilihan saja. Kalau mereka nggak ada yang mau ngalah. Tapi kalau misalnya sudahlah, ini giliran kamu, nanti kalau pergi ke yang kota lain giliran saya, misalnya seperti itu, maka tidak mengapa. Hanya saja Nabi mengundi sebagai contoh buat umatnya. Kalau seandainya istrinya nanti nggak mau ngalah, maka diundi. Jelas nih, Aisyah diundi. Semuanya diundi, keluar nama Aisyah. Akhirnya Aisyah ikut. Beginilah singkat cerita, intinya sampai sana itu ternyata tidak terjadi kontak fisik yang berarti. Mereka menyerah melihat kaum muslimin pasukannya sesiap itu. Maka jadilah mereka semuanya tawanan kaum muslimin. Yang perempuan dan anak laki-laki, anak kecil jadi tawanan, jadi budak. Yang laki-laki jadi tawanan. Terserah mau diapakan. Kemudian Nabi SAW akhirnya menikahi putri dari kepala kabilah tersebut. Putri dari kepala kabilah tersebut. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya Juwairiyah. Siapa namanya? Juwairiyah. Juwairiyah ini putrinya pemimpin Bani Mustalik. Maka begitu Nabi akad, kemudian walimah, langsunglah para sahabat semua berteriak, "Woi, ini Nabi udah besanan sama Bani Mustalik. Masa kita memperbudak, menawan besan-besannya Nabi? Oh, kita merdekain aja dah." Akhirnya dimerdekain. Merdekain. Padahal tadinya sudah dipegang masing-masing. Merdekain. Udah dimerdekain. Bani Mustalik semuanya kagum dengan akhlak kaum muslimin. Langsung bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya masuk Islam. Jadi nggak main-main Nabi itu kalau nikah, ya Allah, itu luar biasa yang pertimbangannya. Tidak sekedar karena tertarik, tidak sekedar karena unsur-unsur lainnya, tapi benar-benar ada maslahat yang jauh lebih besar dari itu semua. Nabi menikahi Juwairiyah langsung. Kaum muslimin membebaskan semua tawanan, semua budak, karena nggak mau menawan dan memperbudak besan-besannya Nabi. Kemudian kepala suku dan seluruh bangsanya masuk Islam. Masya Allah. Itulah maka tujuan jihad. Tujuan jihad bukan bunuh-bunuhin orang. Kalau tujuan jihad bunuh-bunuhin orang, ngapain ditawan? Langsung aja bunuh-bunuhin semua.
Kenapa Islam menawan? Supaya mereka hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka mendengar ceramah, mendengar firman Allah. Kalau dibunuh-bunuhin semua, kan sayang tidak mendapatkan kesempatan mendengarkan ceramah, mendengarkan hidayah. Itu dia hikmahnya kenapa Islam kok ada konsep menawan. Baik, kembali ke cerita ini. Intinya kemudian kaum muslimin pulang. Dan Nabi SAW ini biasanya singgah di tengah-tengah perjalanan. Jadi ada waktu istirahat. Dan seringnya singgahnya ini siang-siang. Kalau malam justru dikejar. Karena Nabi SAW bersabda, Innal ardo tutwa bil lail. Bumi itu digulung di malam hari. Ini tolong teliti ya. Apa maksudnya digulung? Apakah memang secara psikologi manusia ini cenderung lebih bergerak cepat di malam hari? Ataukah karena mungkin lebar bumi menyusut? Mungkin di siang hari. Atau faktor-faktor lain, tolong teliti maksudnya. Tapi intinya Nabi mengatakan Innal ardo tutwa bil lail. Ya, bumi itu digulung di malam hari. Makanya Nabi senangnya Isra, yaitu perginya kapan? Di malam hari. Menurut saya juga kalau perjalanan jauh lebih suka kereta yang benar-benar malam. Saya jadi lebih suka seperti itu, mengamalkan sunnah Nabi. Oh ya, ada pakar pikiran. Nanti teliti ya. Apa tuh? Skriptis. Kembali ke sini. Maka Nabi istirahat, tapi Nabi istirahat. Nah, istirahatnya siang-siang. Istirahat, karena terik istirahat, jangan memaksa. Saat istirahat tersebut, Aisyah itu, jadi zaman dulu kalau perempuan, apalagi bangsawan, apalagi istri kesayangan, itu di atas bumi tangga terpapar radikal bebas, terpapar sinar matahari, sehingga nggak laku tuh lotion. Kenapa? Karena dia tidak terpapar. Wanita kaum muslimat, apalagi yang ya istri-istri bangsawannya itu kalau naik unta itu di dalam sekeduk, di dalam kotak kecil. Jadi bayangkan unta di atasnya ada kotak. Kebayang nggak? Nah, istri di situ. Biasa ini ada di film-film Cina. Ya teman-teman. Ya film-film Cina tuh kalau ada kuda, ya film Al-Arus kayak gitu ya. Kemudian wanitanya nggak di depan, nggak di atas kelihatan nggak, tapi di dalam kotak. Nanti ada tirainya kan gitu ya. Baik. Aisyah di dalam situ. Aisyah turun untuk melakukan menaikkan hajat. Balik-balik Aisyah merasa ada yang hilang. Mana ya? Hilang kalungnya Aisyah. Akhirnya Aisyah balik lagi. Kaum muslimin saat itu udah Nabi berintah, yuk kita berangkat yuk. Sahabat udah naik ontanya dijalanin aja. Mengira Aisyah masih di dalam. Dan kata Aisyah, itu mereka bisa salah juga seperti itu karena saya waktu itu masih kecil. Jadi usia Aisyah saat itu 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Anda bayangkan ya 13 tahun masih kecil. Jadi enggak terasa nih ada orang atau tidak. Dia kecil, apalagi unta yang bawa. Ya. Maka berangkat aja. Aisyah datang udah menemuin kalungnya. Mana mereka? Ya, ketinggalan. Aisyah sedih. Aisyah akhirnya tertidur. Nah, di saat tertidur datanglah Sofwan bin Mu'attal. Datang. Melihat ada ibunda Aisyah di sana, maka dia segera berteriak, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah pun terbangun dengan kalimat tersebut. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung Sofwan bin Mu'attal membawakan untanya ke dekat Aisyah. Kemudian Aisyah naik, tahu dia, paham maksudnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata. Kemudian diboyonglah oleh Sofwan. Kebayang sekarang? Baik. Ini dia ketika mendekati Madinah, orang-orang munafik melihat pemandangan tersebut. Ibaratnya seperti paparazzi, mereka menanti-nanti momen-momen yang menarik untuk difoto. Untuk kemudian dibuatkan caption yang tentu saja sudah disetting sebelumnya. Mereka sudah punya tim lebih canggih mungkin dari tim-tim yang mirip zaman sekarang. Lebih keji lagi tuduhannya. Maka mereka segera ibaratnya memfoto ya. Karena no pic hoax kan, mereka foto.
Kurang kasih caption. Mungkin kalau mereka punya koran saat itu, korannya orang munafikin, munafik news gitu ya. Itu pasti taruh di depan headline, kemudian berita Aisyah lancang selingkuh dengan Sofwan. Mungkin gitu. Viral. Aisyah nggak tahu apa-apa tuh. Aisyah nggak dengar, mungkin nggak punya line ya, nggak punya WhatsApp, enggak. Aisyah di rumah biasa-biasa aja, cuma dia lagi sakit, kecapean perjalanan. Semuanya tahu kecuali Aisyah, semua orang tahu kecuali Aisyah. Tapi Aisyah menyadari kok Nabi beda. Yang biasanya hangat, ini dingin. Yang biasanya romantis, ini kaku. Kenapa? Aisyah sakit, Nabi cuma datang mengatakan, "Kaifa tajidina?" Apa kabar kamu? Gimana? Aisyah jawab, "Alhamdulillah." Aisyah jawab sakit. Nabi kemudian mengatakan, "Oh ya sudah, semoga Allah." Terus pergi. Tidak, ya seharusnya dilakukan gimana sih? Anda bayangkan, wanita kalau lagi sakit inginnya diapakan dengan oleh suaminya. Ini Aisyah tidak mendapat hal tersebut dari Nabi yang biasanya sangat romantis. Maka Aisyah mulai bertanya-tanya di dalam dirinya. Tapi belum tahu dia apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sedang heboh isunya, yang sedang memanas di tengah-tengah Madinah. Hingga akhirnya Aisyah suatu malam bersama ibundanya Mistah, namanya Ummu Mistah. Ummu Mistah adalah kerabatnya Aisyah. Ummu Mistah adalah kerabatnya Aisyah. Pergi ke kamar mandi. Dan zaman tersebut kata Aisyah, kamar mandinya di luar rumah. Kayak di kampung ya. Kampung-kampung. Siapa kampungnya masih kamar mandinya di luar rumah? Nah, seperti itu. Dan Aisyah nggak sendirian. Biasanya perempuan memang gitu. Kalau kamar mandi nggak sendirian, ditemani oleh Ummu Mistah. Nah, Ummu Mistah sebaliknya, pas sekembalinya dari menunaikan hajat tersebut, dia terpeleset. Kemudian saat terpeleset mengumpat, celaka Mistah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau jatuh atau apa, mengumpat sesuatu yang memang sedang dibayangkan oleh kepalanya, sedang membuatnya pusing. Saat itu Ummu Mistah sedang pusing dengan kelakuan anaknya namanya Mistah, yang ikut-ikutan menyebarkan, memviralkan isu tersebut. Celaka Mistah. Kata Aisyah, hati-hati ngomong kayak gitu. Mistah tuh Masya Allah, mujahid Badar, muhajirin Mekah ke Madinah. Wah, diskusi yang baik-baik. Maka Ummu Mistah hanya bisa mengelus dada seraya menangis tersedih. Duhai anakku, kamu polos sekali nak. Kamu tidak tahu Mistah ngapain. Mistah tuh akhirnya diceritakan. Aisyah terbelalak, shock, sehingga ketika sampai rumah sakitnya semakin menjadi-jadi. Dan dia semakin sadar Nabi ini ternyata dinginnya selama ini karena itu. Akhirnya Aisyah meminta izin kepada Nabi SAW supaya minta istirahatnya di rumah beliau saja, di rumah Abu Bakar. Di rumah siapa? Abu Bakar. Akhirnya Nabi izin ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar langsung. Aisyah bertanya kepada ibunya, kepada ayahnya, ini bener ini isu seperti ini. Dan Aisyah ingin cek. Dan Masya Allah Aisyah tidak ngeceknya ke suaminya. Ini penting, ini ada seni tersendiri untuk tabayun. Jadi tabayun jangan yang ke yang bersangkutan. Tabayun ke Nabi. Kan kalau kenapa-napa dengan Nabi ini yang masalah. Intinya kan mungkin dalam benak Aisyah, mau semua orang nuduh kalau Nabi percaya sama saya tak masalah kan gitu. Maka tabayunnya juga nggak usah ke Nabi. Nabi juga nggak tahu apa, malah khawatir Nabinya belum tahu. Aisyah ngasih tahu malah perkara nanti kan gitu. Jadi Aisyah hanya nanya ke orang terdekat berikutnya setelah suami siapa? Bukan mantan, tapi orang tua. Ini penting karena sebagian kawan-kawan ini kalau curhat, kalau nggak ke suami ke mantan. Ini musibah, nggak boleh. Dan inilah dosa kemudian akan membawa pada dosa berikutnya. Dosa akan membawa pada dosa berikutnya. Apalagi kalau tidak ditobati, apalagi kalau terus dikenal. Ya, oke, kembali ke topik. Intinya dia ini Aisyah kemudian curhat kepada ibundanya. Akhirnya benar, ibunya membenarkan. Kemudian semakin sedih Aisyah, akhirnya tetap di rumah. Di luar Nabi SAW terus melakukan penyelidikan, mengusut.
Jadi nggak nunggu sampai setahun ya, belum dibentuk-bentuk juga tim pengusut kasusnya ya. Besok udah setahun tuh, nggak ada juga tim pengusut kasus. Oh Nabi nggak langsung diusut, padahal baru isu. Yang sana, bukan yang sana, yang sini sudah terbukti, sudah ke rumah sakit berkali-kali keluar negeri, belum juga dibentuk tim pengusut. Sudahlah. Intinya Nabi mengusut. Maaf ya. Besok ini tepat setahun, 11 April. Biar teman-teman tahu saja, aware terhadap kasus-kasus seperti ini. Baik, kembali ke sini. Intinya Nabi SAW mengusut. Nabi bahkan memanggil Ali bin Abi Thalib. Nabi memanggil Usamah bin Zaid. Nabi memanggil Barirah. Ini 3 orang terdekat Nabi dan dekat juga dengan keluarga Nabi. Ditanya kepada Ali, Ali ini gimana nih? Aisyah diisukan begini. Kata Ali bin Abi Thalib, ya elah Nabi, kan banyak perempuan selain dia, repot amat. Ya sudah, terima kasih banyak. Lain kesempatan, Usamah gimana nih? Usamah adalah kalau bisa dibilang cucunya Nabi. Dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ayahnya adalah anak angkatnya Nabi. Kemudian jadi mantan anak angkat, maka cucunya bisa kita bilang mantan cucu angkat. Usamah siapa? Bin Zaid. Gimana nih Usamah? Atau Usamah, wah Nabi Aisyah mah top. Saya nggak pernah lihat wanita yang sejujur dia top. Ya terima kasih banyak. Kemudian Barirah gimana nih Aisyah? Barirah pembantunya Aisyah. Ya, gimana? Kata Barirah, wah dia mah wanita baik-baik Rasul. Cuma dia ini apa ya, kurang aware. Jadi pernah dia tuh masak terus tidur. Makanannya udah jadi malah dimakan sama binatang. Nah ini seolah-olah apa ya, mengesankan Aisyah tuh mungkin jujur, cuma karena lagi tidur waktu itu mungkin kenapa-napa. Jadi dari 3 testimoni ini belum ketemu kejelasan. Nabi terus mencari. Bahkan akhirnya Nabi pidato. Sungguh telah ada orang yang mengatakan begini-begini terhadap keluarga saya, dan saya yakin seharusnya tidak seperti itu faktanya. Maka angkat suaralah Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Bani Aus. Nabi, ini kalau seandainya si penuduh biang kerok dari Bani saya akan penggal lehernya. Kalau dari Bani Sono, Bani Khazraj, saya akan suruh mereka, memaksa mereka harus penggal si leher orang tersebut. Maka marah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Bani Khazraj, merasa tersinggung, seolah-olah dia disindir, ada di kabilah dia. Dan memang Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari kabilah Khazraj. Ngomong sembarangan. Saya yakin kamu bohong. Kalau dari kabilah kamu gak bakalan kamu penggal, gak bakalan kamu apa-apain. Akhirnya saut-sautan Aus dan Khazraj, berantem lagi mereka. Nabi bingung. Jadi kalau tadi Bang Muhammad membacakan surat 3 ayat 102, 103 dan seterusnya, itu kan bicara tentang Allah mendamaikan Aus dan Khazraj. Ya. Gimana Allah mengatakan apa? Ya ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Itu maksudnya ketika kalian bermusuhan siapa? Aus dan Khazraj. Mereka civil war terus selama berabad-abad. Berabad-abad bukan bertahun-tahun. Berabad-abad. Berdamai itu di hadapan Nabi baru damai. Ini sekarang tahun ke-6 Hijriah. Mereka mau tengkar lagi di hadapan Nabi di Masjid Nabawi. Maka Nabi menenangkan, tenang. Oh Nabi semakin sedih. Akhirnya Nabi memberanikan diri datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Menemui siapa? Aisyah. Dan Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya engkau terbebas dari tuduhan ini, maka Allah pasti akan membebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Allah akan klarifikasi, Allah akan jernihkan, bersihkan nama baik engkau. Tapi kalau memang engkau in kunti alamti dalika fastatiri bisatrillah wastaghfir, maka kalau benar-benar engkau melakukannya, maka segeralah menyesal, minta ampun pada Allah, tutupi kesalahan ini. Dan Aisyah mendengar hal tersebut, walaupun sebenarnya sekilas Nabi ini memang mengatakan hal yang benar. Kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu, kan gitu ya. Tapi karena Nabi mengungkapkan kemungkinan yang kedua, maka Aisyah tetap tertusuk hatinya. Kemudian mengatakan kepada ayah ibunya, ajibi Rasulullah, itu respon itu, anak kalian ini sedang disudutkan. Kata Abu Bakar, kata ibunda Aisyah, gimana kita menjawab Rasulullah?
Lancang kalau menjawab Rasulullah, apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ngomong apa juga Abu Bakar percaya. Gak mungkin membantah Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah maju sendiri yang mengatakan, demi Allah saya pasti jujur, benar, pasti Allah menurunkan sesuatu yang membuktikan saya ini benar. Kemudian tidak lama kemudian masih mereka duduk-duduk di situ, tiba-tiba Nabi pucat, tiba-tiba Nabi berkeringat. Padahal kata Aisyah saat itu musim dingin dan Nabi seperti tertekan ke bumi. Ini sedang apa ini? Sedang menerima wahyu. Lama kemudian Nabi tiba-tiba fasurri, anak Nabi tersenyum. Saya mengatakan, absyiri ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah. Maka Aisyah tahu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tersebut, surat 24, surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 yang tadi saya baca. Persis seperti itu. Kata Aisyah, demi Allah, saya tidak menyangka Allah akan menurunkan pembersihan nama baik saya berupa ayat-ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Tadinya saya hanya mengira Nabi itu tidur terus mimpi. Saya nggak mengira Allah bahkan mengabadikan kisah saya, mensucikan nama saya itu di Al-Quran menjadi ayat yang dibaca berpahala. Kemudian Nabi segera naik mimbar membacakan ayat tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan kepada 4 orang. Kenapa ya? Gak bisa diminta. Ada 4 orang yang terlibat menjadi biang kerok penyebaran isu tersebut. Mungkin 4 akun ya, kalau sekarang zaman sekarang 4 akun. Jadi 4 akun yang menjadi sumber viralnya kasus ini, yaitu akunnya Abdullah bin Salul, akunnya Mistah, akunnya Hamnah binti Jahsh, dan akunnya Hasan bin Thabit. Siapa saja? Abdullah bin Ubay, kemudian Mistah bin Usathah, kemudian Hamnah binti Jahsh, kemudian yang keempat siapa? Hasan bin Thabit. Coba diulang. Hamnah binti Jahsh. Mistah bin apa? Bin Usathah. Tapi yang dihukum pidana cuma 3, satu lagi enggak dibiarin. Yang dibiarin Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak diapa-apain. Yang 3 dicambuk 80 kali. Dan ini Masya Allah, jadi Nabi, ijtihad Nabi, pertimbangan Nabi terhadap orang munafikin tuh sulit kita cerna. Dan itu bukti bahwasanya memperlakukan orang munafik tidak sama seperti memperlakukan orang non-muslim atau memperlakukan orang yang soleh. Tidak disamakan. Nanti kita bahas itu lain kali. Tapi intinya seperti itu. Kemudian itulah maksud dari ayat tersebut. Innalladzina ja'u bil ifki, orang yang datang bil ifki dengan membawa tuduhan tersebut, usbatun minkum, sekelompok dari kalian. La tahsabu syarran lakum, jangan dikira itu buruk buat kalian, tidak. Bal huwa khairul lakum, itu justru kebaikan buat kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its, masing-masing mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Walladzi tawalla kibrahu, tapi yang menjadi biang kerok utamanya baginya azab yang pedih. Kata para ulama, Abdullah bin Ubay bin Salul dia biang kerok utamanya. Dia enggak dipukul cambuk 80 kali di dunia, tetapi enggak tahu di akhirat diapain sama Allah. Itu ya. Kemudian ayat berikutnya. Mengapa kalian ketika mendengar berita tersebut, ketika kalau zaman sekarang ketika sampai postingannya ke HP kalian, ke grup kalian, kenapa kalian tidak menduga, tidak husnudzon, dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan, dan mengatakan ini pasti tuduhan yang bohong. Dan itu terjadi di Abu Ayyub Al-Ansari dengan Ummu Ayyub. Jadi Abu Ayyub datang kemudian cerita, ini ada isu seperti ini nih. Kata Ummu Ayyub, wah iya. Kata Abu Ayyub, ini bener nggak? Apa bohong ya? Maka kata Abu Ayyub, coba kamu aja kira-kira kalau kejadian itu kamu yang menjadi posisi Aisyah, kamu melakukan itu enggak? Kata Ummu Ayyub, enggak lah, mana mungkin saya melakukan itu. Kata Abu Ayyub, lah Aisyah tuh jauh lebih soleh dari kamu. Aisyah tuh jauh lebih solehah dari kamu. Kalau kamu enggak mungkin melakukan itu, apalagi Aisyah. Jadi
Itu maksud itu Allah memuji mereka di ayat yang ke-12. Ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah remehkan ya. Sekedar omongan kita berdua itu Allah mendengar. Allah mendengar. Berikutnya, wa qalu hadza ifkum laula ja'u. Kenapa mereka tidak bawa 4 saksi kalau menuduh? Kalau mereka enggak bawa 4 saksi, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta meskipun jujur sebenarnya. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, wahai penduduk Madinah, wahai kaum muslimin, niscaya Allah akan mengazab kalian semuanya akibat kalian ini ikut-ikutan membicarakan hal tersebut. Jadi di kalangan Madinah saat itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah yang benar-benar menuduh dan menyebarluaskan, padahal tahu itu bohong. 2 adalah mereka yang percaya dan ikut menyebarluaskan. 3 adalah mereka yang nggak tahu benar nggak, tapi ikut menyebarluaskan. Dan yang keempat adalah mereka yang yakin ini bohong. Nah, yang dihukum sama Nabi ini 3 sahabat ini, kenapa mereka ini meskipun tidak yakin tapi ikut menyebarluaskan. Sementara sahabat lain rata-rata tidak ikut menyebarluaskan, bahkan nggak percaya. Baik, sehingga 3 dihukum. Jadi mereka yakin apa? Mereka yakin apa? Enggak, mereka nggak yakin juga. Ya gimana ya? Tapi mereka sebarluaskan. Seperti itu. Makanya nanti Hasan bin Thabit itu nanti benar-benar dia menyesal sekali dan bikin puisi memuji Aisyah nanti kelak. Hamnah juga Mistah juga sama, mereka menyesali perbuatan mereka. Gak main-main, menyesal sebenarnya. Oke, lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa jika ketika berita tersebut sampai kepada kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Seharusnya kita tidak layak mengatakan ikut membicarakan hal ini. Allah menasihati kalian, jangan ulang lagi perbuatan tersebut kalau memang kalian orang beriman. Dan Allah telah menjelaskan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sungguh orang yang suka tersebar luasnya perbuatan keji, perbuatan asusila di tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah tahu, kalian tidak tahu. Dan kalau bukan karena rahmat Allah dan kesayangan pada kalian, saya akan Allah azab kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf, penyayang, Rahim, Maha pengasih. Demikian itu dia tadi pembahasan tentang haditsul ifki. Banyak sekali pelajaran berharga dari kisah tersebut. Tapi teman-teman bisa simpulkan sendiri, tidak perlu saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Silakan, ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Allahu a'lam. Silakan. Ayat 10 tadi belum di tafsir. Ayat 10 Yang rahmat Allah. Hah? Yang walaula fadlullah alaikum. Iya. Ayat 10 ini sama seperti ayat yang ke-20. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang pada kalian, niscaya Allah akan azab kalian. Tapi Allah Tawwabun Hakim, Allah Maha menerima taubat, Maha bijaksana. Jadi situ ada halfu jawab syarat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Apa jawabnya? Kan harusnya ada gitu ya. Unless Allah tuh gini. Kan harusnya ada sesuatu yang setelahnya. If close kan gitu. Di sini enggak disebutkan. Enggak. Bang Khazir, enggak. Allah bilang walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim, ayat ke-20. Wa annallaha raufur rahim. Mana jawab launya? Laulanya mana jawabnya? Kan harusnya kalau bukan karena Allah begini niscaya Allah kan gitu ya. Ada enggak di ayatnya? Justru termasuk mahdzuf tuh. Karena sudah pasti tahu lah kita. Mahdzuf lil ilmi bihi. Makanya di terjemah ada kurungnya. Coba lihat terjemahnya apa? Pasti ada kurung. Niscaya kamu menemui kesulitan. Ya ada kurungnya kan. Niscaya kamu Menemui kesulitan. akan ditimpa azab gitu ya. Jadi jawab laulanya mahdzuf karena sudah diketahui. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan Bang. Pak Dokter silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lamnah terus Hamnah ya? Hamnah maaf tuh. Stop. Mistah. Apa sih? Jadi Bang Mingdan nih. Apa? Mistah, Hamnah dan Hasan. Hasan bin Thabit. Jangan Tiga orang sampai yang dicabut ini itu bagaimana hukuman di akhirat kemungkinan dihukum lagi? ya enggak dihukum lagi. Semua pidana
Nah, kriminal kalau sudah dipidana di dunia dengan syariat Islam, maka tidak ada dosa yang tersisa setelah itu. Tidak ada dosa yang tersisa setelah itu. Sudah itu taubatnya itu. Tapi setelah itu dia bertobat dan menjadi Oh jelas, jadi orang soleh banget mereka. Lagi-lagi ini, ya Allah sengaja menakdirkan ada sebagian sahabat yang seperti itu, supaya ada hukumannya, ada kasusnya, ada jurisprudensinya. Kalau nggak ada, kita nggak punya kasus ini terjadi belum? Gitu ya. Oke, silakan. Kan kalau terkait kondisi hari ini itu terlalu banyak kasus dan isu yang tersebar ya sudah. Maksudnya baik itu kasus pemerintah, misalnya kita nggak tahu misalnya di kementerian atau di presiden kita atau apapun lah yang sebarkan dan kita nggak tahu itu benar apa enggak. Mungkin kita nggak menyebarkan, tetapi kita mungkin mempercayai gitu. Wah ini benar nih, jangan-jangan nih gitu. Nah apakah itu dosa? Terus kalau misalnya kita menyebarkan dalam konteks kita ingin ada orang lain juga ngeh nih dan kita udah mencek, tapi nggak langsung ke orangnya kan, tapi kita mencek dengan sumber-sumber tertentu gitu. Terus kita tahu ada ini benar nih, dan kita sebarkan, apakah itu juga berdosa? Baik. Pertanyaan pertama, kalau kita lihat seperti itu terus percaya dosa atau enggak? Kalau memang kemungkinannya besar dan memang banyak indikasi ke arah sana, kita percaya sekedar dominan percayanya tidak sampai taraf menuduh, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita muslim dianjurkan, diperintahkan, bahkan wajib husnudzon. Tapi juga Allah tidak kemudian memerintahkan kita itu untuk apa ya? Tidak cerdas, menangkap indikasi, menangkap isu, melihat situasi. Juga enggak gitu-gitu banget. Kita husnudzon, kedepankan husnudzon, terutama dalam penyikapan. Tetapi kita juga enggak gampang dibodoh-bodohin. Enggak boleh. Allah berfirman, "Khudhu hidrakum," kan gitu di surat An-Nisa. Kalian harus waspada, ambil kewaspadaan. Nabi pun terhadap orang munafikin itu ada unsur waspadanya. Selalu mewaspadai gerak-gerik mereka. Meskipun Nabi kelihatan lembut, jadi tidak mengapa. Bahkan dalam beberapa kasus justru itulah yang memang sebenarnya terjadi. Seperti misalnya contoh saja, biar lebih jelas. Di salah satu negara Islam hari ini, yang dia bahkan negara menerapkan syariat Islam ini sedang gerah ulama-ulamanya karena melihat ada pejabat tingginya, tinggi banget bahkan dia seperti pejabat utama sebenarnya. Itu yang menyebarkan nilai-nilai liberal di negara Islam tersebut. Dan itu adalah rencana busuk yang telah direncanakan matang-matang sebelumnya selama beberapa periode waktu, yang telah disebarkan timnya secara masif dan sembunyi-sembunyi di banyak lini. Sehingga ketika dia sudah naik pangkat ke posisi strategis tersebut, maka tiba-tiba negara tersebut berubah seperti bukan yang sebelumnya. Para ulama gerak dan itu semua mereka yakin. Mereka nggak bilang, "Oh ini jajan isu nih, kita harus nuzul saja." Enggak, mereka nggak gitu. Mereka tunjukkan sikap mereka, mereka nasihati, mereka tahu walaupun mereka cara treatmentnya tuh halus, lembut, kadang tegas kan. Ya ini nggak galak, nggak serampangan, nggak dengan hawa nafsu. Pun demikian kalau seandainya terjadi di negara yang lain yang mungkin ada di ujung sana, terjadi hal yang sama, maka harusnya seperti itu juga. Para ulama tidak boleh nggak ngeh, mereka harus paham. Kaum muslim juga harus ngeh, waspada dengan tetap mengedepankan husnudzon, tapi juga tidak mudah dibodoh-bodohi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kemudian yang kedua, gimana kalau kita ikut menyebarkan? Karena kita yakin ini benar dan kita ingin mungkin nahi mungkar, kan gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita lihat di kalangan as-salafus saleh, mereka kalau memang kemungkaran yang nampak terang-terangan, maka pengingkaran mereka juga terang-terangan. Dijelaskan kaidah ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa penjelasan beliau. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, ini juga fatwa Darul Ifta, fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya kalau kemungkaran terang-terangan maka menasihatinya, mengingkarinya juga terang-terangan. Tetapi bukan digibahi, tapi dinasihati, diingkari. Adapun sekedar menggibahi pada hal yang terang-terangan dan tidak ada maslahatnya, apa maslahatnya kelak, maka tidak dilakukan seharusnya. Yang kita seharusnya lakukan adalah menasihati. Kecuali kalau ada maslahat dengan kita memberikan peringatan kepada orang lain dengan cara yang baik, dengan tidak sarkas, dengan tidak
jujur saja, kebanyakan orang yang melakukan hal-hal seperti ini mereka melampaui batas. Contoh saja, belakangan ini ada seorang ibu yang kemudian mengungkapkan beberapa hal di forum terbuka yang hal tersebut sangat menyinggung Islam. Maka sebagian responnya juga responnya melampaui batas dengan membuat meme-meme yang seharusnya tidak dibuat. Harusnya substantif mengkritiknya, membalas dan meresponnya, entah dengan puisi yang lebih baik, entah dengan tidak dengan membuat meme-meme yang meledek, menghina, bahkan menghina secara fisik atau bahkan gambarnya dimodif. Itu hal yang tidak benar. Kita kalau mau bilang misalnya fulan dia bahaya, kelak dia akan begini, itu nggak mengapa. Walaupun memang mungkin dari pihak sebelah, pihak seberang ini menganggap itu semua adalah perbuatan yang melawan hukum, padahal sebenarnya tidak. Itu termasuk bagian dari nahi mungkar, termasuk menasihati. Tentu saja sekali lagi dengan rambu-rambunya, dengan usahakan tidak sampai menjatuhkan hal yang tidak substantif. Kita sedang membahas terkait dengan sikap mereka terhadap para ulama. Ya sudah, jangan bawa-bawa ke urusan keluarga, jangan bawa-bawa ke urusan rumah tangga, ke urusan fisik, suaranya diganti-ganti, gambarnya otak-atik, enggak gitu. Bisa dipahami maksud saya ya? Dan mohon maaf, malam ini mungkin saya terlalu memperjelas, tapi itulah sikap yang seharusnya diambil. Wallahu a'lam. Ahlussunnah wal Jamaah menghargai, menghormati, tapi juga Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Dan ini dijelaskan ulang, termasuk guru-guru kami juga dijelaskan agar tidak yang mentang-mentang kesalahan dilakukan oleh seseorang yang dihormati kemudian terus dibela. Tidak, salah ya salah. Tapi juga kita dalam mengingkarinya, menasihatinya juga dengan cara yang bijak, tidak dengan cara yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Barangkali kita berikan kesempatan pada Ahmad satu atau dua sebelum ditutup agar tidak siang. Silakan. Ahmad silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin bisa via kertas, kalau nggak bisa langsung. Apa-apa. Ada nggak? Baik. Kita tutup barangkali. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan pekan depan, dan sekali lagi saya janjikan insyaallah terwujud kita menamatkan surat An-Nur sebelum Ramadan, insyaallah sebelum Ramadan.